Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana wa Habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana. Amin ya arhamar rahimin. Muslimin dan muslimat, shaimin shaimat, terlebih para wali santri dan anak-anak santri Pesantren Tahfidz Al-Kaukab Bojongnangka Bogor yang dirahmati Allah Ta'ala. Marilah mengawali ta'lim kita terus bersyukur kepada Allah dalam segala situasi dan keadaan, karena hanya dengan nikmat, taufik dan hidayah Allah kita bisa mengisi bulan Ramadan yang agung ini dengan beragam aktivitas ibadah dan amal soleh, dengan harapan kiranya Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, menerima ibadah puasa kita, serta amal soleh yang kita laksanakan. Saimin dan saimat, para santri yang berbahagia, mari kita awali ta'lim kita yang dipandu kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan pada pertemuan kemarin, pertemuan hari ke-7 dan sekarang adalah hari ke-8, dalam tema tentang keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan yang Allah berikan keistimewaan melebihi seluruh bulan yang ada dalam sepanjang tahun. Beberapa hadis telah kita baca kemarin yang menjelaskan dan menunjukkan begitu agung dan mulianya bulan Ramadan yang kita semua sekarang berada di dalamnya ini. Mari kita lanjutkan beberapa hadis yang masih terkait dengan penjelasan Rasulullah SAW terkait dengan kemuliaan bulan Ramadan ini. Hadis berikutnya Rasul menegaskan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man, siapa saja, qama, yang beribadah Ramadan, di bulan Ramadan, imanan, karena didasari keimanannya kepada Allah, wahtisaban, dan ia mengharap akan ridho dan pahala Allah Ta'ala, maka janji Rasulullah, ghufira lahu, dia akan diampuni ma taqaddama, segala dosa-dosanya yang lalu dan segala kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini muallif memberikan penjelasan tentang hadis ini. Beliau katakan, man ahya layalihi, yakni hadis ini man qama dengan pengertian yaitu orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya Ramadan bisolatit tarawihi, dengan mendirikan salat tarawih, au ghairiha, atau ibadah-ibadah yang lain, bidzikri, dengan berzikir kepada Allah misalnya, wal istighfari, dan memperbanyak istighfar,
mohon ampun kepada Allah, wa tilawatil Quran, dan kemudian membaca Al-Quran Al-Karim, tadabbur Al-Quran Al-Karim, tilawah Al-Quran, tasdiqan, karena membenarkan, karena meyakini, lima wa'adahu Allahu ala dzalika min ajrin. Ia lakukan segala ibadah itu tadi karena dia meyakini betul akan janji Allah atas pahala dan ganjaran yang diberikan kepada para pelakunya. Muhtasiban ajrahu indallahi ta'ala, yang dia benar-benar tulus berharap untuk mendapati pahala dari Allah, la ghairuhu, bukan yang lain, bukan karena mengharap sesuatu yang lain, tetapi murni ikhlas tulus karena Allah Ta'ala, bi khulusi amalihi lillahi ta'ala, dengan dasar keikhlasan amal hanya semata-mata kepada Allah, lam yushrak bihi ghairuhu, dan lam yusyriku bihi ghairuhu, yang dia tidak menyekutukan sama sekali kepada Allah saat-saat ia melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Maka kemudian balasannya apa? Ghufirat lahu dzunubuhu, maka diampunilah kepadanya segala dosa-dosa yang dilakukannya, ghairu huquqil ibad, selain tentu dosa-dosa atau kekhilafan yang terkait dengan hak-hak kemanusiaan, hak-hak yang bertalian dengan hamba-hamba Allah. Fatatawaqqafu ala ibra'id dhimmati awil musamahati. Kalau kita ada kesalahan, ada dosa dengan sesama hamba Allah, dengan sesama umat manusia, maka tentu cara penyelesaiannya kita harus menuntaskan itu dengan sesama yang kita berlaku dosa kepadanya. Kita harus meminta keridhaannya, meminta pembebasannya, dan memang kita harus selesaikan persoalan dan dosa kita kepada siapapun hamba-hamba Allah yang kita pernah berbuat zalim atau berbuat dosa kepadanya, baru kemudian kita mendapati ampunan dan pertaubatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para shaimin dan shaimat, betapa kemuliaan Ramadan dalam hadis ini begitu luar biasa Allah menjanjikan. Inilah karenanya dalam hadis yang awal kita masih ingat, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya ini memang dijadikan pelebur, penghapus dari dosa-dosa kita kepada Allah, sepanjang tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan ibadah puasa, dengan berbagai amal soleh di bulan Ramadan ini, Allah akan turunkan ampunannya untuk kita semuanya. Dalam hadis berikutnya juga dijelaskan tentang keutamaan Ramadan ini. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Diriwayatkan dari sahabat Salman, semoga Allah meridai, suatu saat Rasulullah pernah bersabda, beliau pernah menyampaikan pidatonya pada akhir dari bulan Sya'ban, sudah menjelang masuknya Ramadan. Beliau katakan, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Wahai seluruh umat manusia, sungguh telah menghampiri dan menaungi kepada kalian semua bulan yang amat agung, bulan yang amat diberkahi oleh Allah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang mana dalam satu malamnya terdapat satu malam yang nilainya, yang kebajikannya melebihi 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan. Bulan yang Allah telah jadikan di dalamnya melaksanakan ibadah saum sebagai kewajiban rukun Islam yang kita lakukan. Wa qiyamu lailihi tatawwu'an,
Dan bahkan kemudian pada malam harinya kita pun diberikan kesempatan melakukan salat qiyamul lail, salat tarawih sebagai tatawuan, melakukan tambahan begitu banyak amal kebajikan yang ada di dalamnya. Maka ditegaskan oleh Rasul dalam hadis ini, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi, barang siapa yang berupaya mendekatkan dirinya kepada Allah dengan satu saja amal kebajikan, kana kaman adda faridatan fima siwahu, maka orang tadi seakan-akan melaksanakan kewajiban, melaksanakan kefarduan selain di bulan Ramadan ini. Pahala satu kebajikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini dalam segala bentuknya dibalas oleh Allah seakan dia melakukan kewajiban dan ibadah kefarduan pada bulan-bulan yang lain. Begitu besarnya Allah memberikan balasan pahala yang diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan yang agung ini. Dan Rasul teruskan, wa man adda faridatan fi, barang siapa yang menjalankan, yang menunaikan ibadah fardu di dalam Ramadan, misalnya puasa kita, lalu kemudian salat 5 waktu kita, lalu nanti kita melakukan zakat fitrah kita sebagai kefarduan setiap individu muslim, maka kata Rasulullah, kana kaman adda sab'ina faridatan, maka orang itu seperti menunaikan 70 kali kefarduan ibadah yang lain, fima siwahu, saat di bulan-bulan lain di selainnya bulan Ramadan. Jadi satu kali kefarduan itu nilainya sebanding dengan 70 kali kefarduan di bulan selain Ramadan. Andaikan kita misalnya sholat zuhur 1 kali di bulan Ramadan ini, maka sholat zuhur kita 1 kali yang pada bulan lain misalnya kalau berjamaah, maka kita diganjar paling tidak 27 derajat, maka kita tinggal mengalihkan 27 derajat itu dikali lagi 70 kali. Allah alam berapa banyak Allah berikan kemurahan, kerahman rahimannya, pahala yang begitu melimpah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah, termasuk ibadah fardu yang dilakukan di bulan Ramadan yang agung ini. Karenanya itu, Bapak, Ibu, dan anak-anakku terutama, mari betul-betul kita manfaatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan seoptimal mungkin, sepanjang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menjumpainya, sepanjang kita masih diberikan izin oleh Allah menangi Ramadan yang agung ini. Tentu tidak ada garansi apapun, tidak ada sesuatu yang bisa memastikan kepada diri kita bahwa kita akan menjumpai dan mendapati Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Maka itu Ramadan yang sekarang ini kita jalani, sekali lagi kita manfaatkan seoptimal mungkin. Insya Allah dengan itu Allah Ta'ala semakin banyak menurunkan rahmah dan keberkahannya kepada kita, pun Allah Ta'ala semakin memberikan ampunannya kepada segala khilaf, dosa-dosa kita yang begitu banyak, yang begitu berlimpah, yang tiada terhitung lagi kalau kita mau mengevaluasinya. Inilah bulan yang agung, bulan di mana kita diberikan kesempatan Allah untuk bertaubah, beristighfar, dan melipat gandakan seluruh amal kebajikan. Dan dengan itu insya Allah kita semakin diberkahi umurnya oleh Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang keagungan Ramadan ini. Semoga meneguhkan iman, takwa, dan amal soleh kita semua. Mari kita akhiri dan tutup majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.